Tidak cukup dengan main engine saja. Jadi kalau ini saya gambar, nanti akan ketemu main engine-nya. Ini main engine. Halo, jumpa lagi dengan Lilin Tua. Ya, untuk video saya yang ke-159 ini, saya menggunakan cara baru, dan ini perlu saya ulang, khususnya untuk para peserta baru, peserta diklat baru. Apakah dia anak-anak saya yang dari siswa-siswi sekolah menengah pelayaran dan sekolah menengah perikanan, juga anak-anakku yang dari taruna dan taruni dari perguruan tinggi pelayaran dan pelayaran perikanan laut, baik dari akademi, politeknik maupun sekolah tinggi, ya, juga para pelaut pemula, pelaut mesin pemula, para instruktur dan umum. Saya harus menyampaikan pembelajaran ini langsung sebagaimana saya ngajar di kelas, karena ini adalah metode baru saya. Maka saya awali pada video yang ke-159 saya ini dengan materi permesinan, dasar-dasar permesinan kapal. Ya, jadi tolong diikuti. Terutama kepada bapak-bapak instruktur, tolong dibantu kalau nanti kurang jelas, bapak yang akan ini. Terus terang, kurikulum Anda di kapal, di laut, di kampus itu padat, sehingga banyak hal-hal di lapangan yang barangkali terlupakan atau tidak sempat disampaikan ke Anda. Maka tugas saya sebagai Lilin Tua menyampaikan kekurangan-kekurangan, sehingga hasilnya antara kampus dan ini berkolaborasi menghasilkan suatu pemahaman total, pemahaman di kampus dan pemahaman di lapangan. Oke, saya akan mulai di part 1 ini bagi para siswa, para kadet, para pelaut pemula, sporting level. Mudah-mudahan sporting level juga bisa ngikutin dan ini. Oke, pada hakikatnya permesinan kapal itu ada dua kategori ditinjau dari letaknya, ya. Ada permesinan kapal ditinjau dari letaknya, lokasi. Ada dua di kamar mesin di atas deck ini, ya, in engine room atau engine room machineries dan deck machineries. Oke. Kemudian ditinjau dari fungsinya, ada permesinan penggerak utama, main propulsion machineries, dan auxiliary machineries. Jadi di sini kita ngomong machineries artinya permesinan. Kalau kita ngomong permesinan berarti terdiri dari komponen-komponen, terdiri dari mesin-mesin. Ya, saya ulangin, ditinjau dari lokasinya, maka ada dua permesinan di kamar mesin, in engine room, dan permesinan di atas deck. Kita mulai petanin semuanya, terutama ini kadet yang mau naik kapal.
Ya, harus tahu ini. Kemudian ditinjau dari fungsinya, ada permesinan yang dipakai yang berfungsi untuk menggerakkan kapal. Ya, main propulsion machineries. Main propulsion machineries. Dan sisanya adalah auxiliary engine, auxiliary machineries. Auxiliary machinery. Jadi machinery dengan engine berbeda. Machinery berarti mesin-mesin, permesinan. Sementara engine mesin, satu aja. Ya. Ini adalah kerangkanya. Maka sekarang untuk mengejar pengetahuan Anda terhadap kapal, saya akan memulai dari kapal atau permesinan kapal ditinjau dari fungsinya. Ya, yaitu fungsi pertama sebagai main propulsion machinery dan yang kedua sebagai auxiliary machinery. Oke. Saya mau lanjutkan. Main propulsion machinery ini terdiri dari mesin induk atau main engine. Main engine terdiri dari, tidak cukup dengan main engine saja. Jadi kalau ini saya gambar nanti akan ketemu main engine-nya. Ini main engine. Kemudian dari main engine ini keluar, barangkali saja karena putarannya tinggi, putarannya ini harus menyesuaikan dengan putaran propeller. Di sini ada barangkali nanti reduction gear, penurun putaran, ya. Jadi reduction gear, reduction gear, penurun putaran, umpamanya mesinnya putarannya 400 atau 500, sementara propellernya dengan ukuran beatnya adalah berputaran 120, maka dari putaran 400 diturunkan melalui susunan reduction gear, melalui susunan roda gigi penurun putaran. Ya, yang ketiga kita akan ketemu yang namanya thrust block bearing. Thrust block bearing, ya. Thrust block bearing, ini thrust block bearing. Pada kenyataan di lapangan, barangkali thrust block bearingmu nanti bisa berwujud sebagai gearbox, bisa berwujud sebagai anchor bar, ya. Thrust block bearing atau gearbox segala macam itu adalah salah satu dari sistem penggerak utama main propulsion machineries yang berfungsi menggerakkan kapal. Kalau main engine fungsinya nanti adalah memutar baling-baling melalui shafting atau poros. Ini adalah poros. Poros ini tergantung dari letak kamar mesinnya. Kalau kamar mesinnya main engine-nya adanya di tengah, maka dia mempunyai poros yang panjang. Poros yang panjang ini tidak sekaligus satu poros panjang banget, tapi dengan
penggalan-penggalan poros yang disebut intermediate shaft. Intermediate shaft, intermediate shaft, intermediate shaft. Ya, supaya shaftnya itu lempeng lurus, nggak bengkok karena beratnya, maka setiap intermediate shaft ini disangga oleh intermediate bearing. Intermediate bearing, intermediate bearing, ya. Bantalan antara. Kalau kebetulan nanti Anda dapat kapal yang asnya panjang, thrust block bearing apa namanya, intermediate blocknya juga banyak, maka tugasmu memegangin ini, apakah dia panas atau tidak, ya. Ya, ini kita ngomong tentang dasarnya dulu. Di ujung sana, kalau ini nanti adalah apa namanya, buritanya kapal, dari buritan kapal begini, di sini as terakhir atau as ekor atau tail shaft masuk ke dalam tabung yang namanya stern tube. Stern tube, tabung poros baling-baling. Baru ketemu propeller atau poros baling-baling atau baling-balingnya. Oke? Jadi main propulsion machinery terdiri dari main engine, mesin induk, terdiri dari reduction gear kalau ada, untuk low revolutions engine, mesin putaran rendah, tidak perlu lagi pakai reduction gear. Mesin yang putaran 110, 120 sudah sesuai dengan putarannya apa namanya, yang diminta oleh propeller, maka dia tidak perlu adanya reduction gear ini. Tapi ini untuk mesin-mesin yang putaran menengah tinggi perlu diturunkan pakai reduction gear, ya. Kemudian thrust block bearing. Thrust block bearing inilah yang bisa menggerakkan kapal maju atau mundur, bukan mesin induknya. Kalau mesin induk fungsinya untuk muter as, muter baling-baling. Baling-baling fungsinya untuk mengadakan gaya. Karena dengan pitch-nya, dengan sudut pitch-nya waktu dia diputar, dia menghasilkan gaya nendang dan gaya narik. Gaya nendang dan gaya narik inilah yang diteruskan ke thrust block bearing melalui apa namanya, segmen-segmennya dan sistem hidraulik di dalamnya. Gaya itu diteruskan ke baut-baut fondasi yang dikaitkan dengan apa namanya, badan kapal, sehingga kapal bisa maju atau mundur. Contoh sederhananya, kalau Anda sudah pernah lihat skoci, ada mesin skocinya. Setelah mesin skocinya Anda putar, mesin skocinya jalan, maka kalau koplingnya masih dalam posisi netral, maka baling-balingnya nggak jalan. Tapi begitu koplingnya kamu kasih maju, baling-balingnya jalan, apa namanya, gayanya diterima oleh kopling, koplingnya ini diikat ke badan skoci. Dialah yang membuat skoci itu maju dan mundur. Oke. Nah, ini kita saat ini baru ngomong tentang main propulsion machinery. Ada satu lagi, barangkali cukup untuk saya terangkan hari ini, yaitu tentang main propulsion machinery yang bagian mesin induknya. Sekilas saja. Bagian mesin induknya. Di bagian mesin induknya, untuk main engine itu ada dua kemungkinan yang Anda temui di
atas kapal yang barangkali Anda bekerja di situ, yaitu kapal yang digerakkan atau main engine-nya berupa gear driven mesin, gear driven. Ini berarti bisa mesin diesel internal combustion engine, bisa turbin gas, itu juga internal combustion engine, gas turbine. Barangkali Anda ketemu turbin uap, ya, external combustion engine. Nah, ini adalah gear driven. Nah, nanti kita akan bicarakan ini satu-satu, sementara Anda kenal dulu jenis-jenisnya. Nah, ini nanti masuk sana, ini mesin. Bisa mesin diesel, bisa gas, turbin gas, bisa turbin uap. Ini dua-dua ini internal combustion engine, ini external combustion engine, sehingga kamu nanti akan ketemu ketel di sini. Ya. Nah, yang kedua adalah electric driven. Di mana untuk electric driven ini mesin indukmu, mesinnya bukan berupa mesin diesel, bukan berupa mesin turbin gas ataupun turbin uap, tapi di sini adalah elektromotor. Ya, elektromotornya bisa DC, bisa AC. Kalau DC, propellernya bisa fixed pitch propeller, bisa controllable pitch propeller. Ya, nanti tentang FP, fixed pitch propeller, FPP maupun GPP, ini nanti kita bahas berikutnya. Jadi ada ini bisa bisa AC, bisa DC. Dari mana dapatnya listrik ini? Nah, nanti di sini ada mesin diesel. Mesin dieselnya barangkali 4, ya, masing-masing menghasilkan memutar generator, menghasilkan listrik, diterima, disalurkan di switchboard, main switchboard, kemudian didistribusikan selain untuk kepentingan biasa, untuk penerangan, untuk pompa-pompa, untuk keperluan lain-lain, nah, juga diperlukan untuk menggerakkan elektromotor. Kalau kebetulan generatormu yang diputar oleh mesin diesel ini menghasilkan AC, maka harus dilengkapi dengan konverter untuk merubah AC menjadi DC. Ya, ini nanti untuk menjalankan ini. Nanti kita akan ngomong tentang electric driven, kita akan ngomong tentang ini masing-masing kita akan bicarakan. Ya, jadi hari ini saya sudahi dulu supaya Anda tidak bingung, ya, tidak bingung, tapi secara pelan, secara gamblang bisa mengikuti. Ada ketidaktahuan, jangan ragu-ragu nanya ke saya, silahkan, karena ini adalah merupakan obsesi saya. Sementara kalau mau nanya lewat Instagram saya juga bisa, lewat YouTube langsung juga bisa, atau lewat Facebook saya. Ya. Untuk hari ini kita sudahi. Salam hormat buat para instruktur. Kemudian juga jangan lupa, saya lupa tadi mengingatkan, setiap mengikuti saya, para kadet, baik itu siswa maupun taruna, harus membawa catatan, kertas kosong dan alat tulis. Demikian juga para pemula. Oke, kita ketemu di program berikutnya, ngomong tentang main engine yang menggerakkan ini. Atau sebelumnya kita ngomong keseluruhan dulu, keseluruhan permesinan,
Jadi ini masih cangkrangan semua. Besok kita ngomong tentang jenis-jenis pesawat bantu, permesinan bantu, auxiliary machineries. Ya, oke. Sampai jumpa dengan kondisi yang tetap sehat, hati-hati. Jangan sepelekan COVID-19, jaga jarak, masker, dan jangan di kerumunan. Cuci tangan, ya. Oke, ketemu dengan sehat dan lebih cerdas lagi. Jumpa dengan lilin tua lagi, ya. Oke.